Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video resensi sesuai dengan tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf. Buku yang kami resensi berjudul Studi Tasawuf dengan penulis buku Dr. Andes Haji Samsuniu AMMAG. Nah, dalam buku ini kami khusus meresensi bab 4, yang mana pada bab 4 ini ada 3 poin yang akan kami paparkan resensinya. Dan saya atas nama Imayanti yang akan menjelaskan poin pertama, yaitu akar kontinuitas ajaran tasawuf. Tujuan hakiki dari tasawuf adalah ingin tersingkapnya hijab atau penghalang dari yang lahir menuju yang batin. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebagai yang lahir atau ad-dahir dan yang batin al-batin. Sayyid Husain Nasr menjelaskan bahwa dunia ini dan seluruh isinya merupakan pancaran dan alamat dari nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Maka semua realitas dari dunia ini juga memiliki aspek lahir dan batin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat ke-57. Di dalam Islam, dimensi batin atau esoterik dari wahyu ini sebagian besar berhubungan dengan tasawuf. Lebih jauh lagi dari sudut pandang Islam, segala sesuatu yang berhubungan dengan tasawuf hidup di dalam wahyu atau tradisi yang padu sesuai dengan kodrat benda-benda. Itulah sebabnya mengapa di dalam bahasa-bahasa Islam orang sering menerangkan tentang tasawuf, agama ini atau itu, karena dari perspektif Islam at-tasawuf seperti ad-din atau al-Islam dalam pengertiannya yang universal adalah abadi dan sekaligus universal. Namun bagaimanapun juga ini tidak berarti bahwa adalah mungkin melaksanakan tasawuf di luar kerangka Islam. Dalam segala hal, suatu dalam esoterik yang benar dan terpisahkan dari kerangka tujuan wahyu ke dalam mana ia termasuk. Seseorang tidak dapat melakukan esoterisme Buddhis dalam konteks syariat Islam atau sebaliknya. Selanjutnya Nasr memberikan perumpamaan bahwa seseorang tidak dapat dalam keadaan bagaimanapun mengaku menganut ajaran eksoterik agama dan mempraktikkan suatu esoterisme tanpa berdasar suatu agama dan di dalam kekosongan, seperti halnya tidak bisa menanam sebatang pohon di tengah-tengah udara. Dengan demikian, pencarian landasan agama merupakan sebuah keniscayaan, bahkan merupakan kewajiban dalam praktik kesufian atau esoterisme. Terkait dengan ini, pertanyaan yang muncul kemudian adalah dari manakah sumber ajaran tasawuf yang muncul, berkembang dan berjalan di dalam tradisi Islam? Apakah murni muncul dari dalam Islam itu sendiri ataukah mendapat pengaruh dari luar Islam? Oke, baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tujuan ilmu tasawuf dalam buku yang berjudul Tasawuf Studies pada bagian bab 5. Adapun tujuan tasawuf ialah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya sehingga dapat tersingkap tabir atau hijab antara seorang hamba dengan Tuhan, sehingga menjadi jelas rahasia-rahasia ketuhanan baginya. Bisa juga dengan kata lain, tujuan akhir tasawuf ialah ma'rifat kepada Allah. Tujuan tasawuf ialah menyucikan jiwa, hati, dan menggunakan perasaan, pikiran, dan semua fakultas yang dimiliki sang salik untuk tetap berada pada jalan sang kekasih, Tuhan semesta alam, untuk hidup berlandaskan rohani. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan tasawuf ialah mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Tuhan, sehingga ia dapat melihatnya dengan mata hati, bahkan ruhnya dapat bersatu dengan ruh Tuhan. Bismillah, nama saya Maslawati. Saya akan melanjutkan pemaparan resensi dari buku Studi Tasawuf. Di sini saya akan meresensi poin ketiga dari bab 4, yakni otentisitas tasawuf dari Islam. Kalau dilihat dari judulnya, otentisitas tasawuf dari Islam ini berarti tasawuf itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, tradisi para sahabat Nabi, dan tradisi salaf as-salihin.
Khusus pada poin ketiga ini, di dalamnya membahas tentang pendapat-pendapat dari para ahli tasawuf maupun para orientalis yang meninjau tentang sumber tasawuf. Adapun poin utama yang bisa saya dapat yaitu dapat dikatakan bahwa tasawuf baik sebagai amalia ibadah maupun sebagai ilmu pengetahuan sebenarnya dapat ditelusuri melalui sumber-sumber nakli tanpa harus mencari kepada sumber-sumber lain sebagaimana yang ditunjukkan para pemikir barat atau orientalis yang menganggap bahwa tasawuf itu tidak murni berasal dari Islam, tetapi sangat terpengaruh ajaran, kepercayaan, ataupun agama-agama yang datang lebih dulu. Nah, adapun kelebihan buku. Buku ini sangat jelas menerangkan beberapa metode kajian dan pendekatan di beberapa metodologi studi Islam dan sangat mudah untuk dipahami bagi pembaca. Adapun kekurangan buku, nah di dalam buku ini terdapat beberapa kata-kata yang masih sulit untuk dipahami bagi para pembaca.